Nah, berarti ada dua kelompok ya. Pertama adalah kafir, yang kedua adalah orang beriman muslim tapi ahli maksiat. Itu yang tidak akan diizinkan meminum dari telaga para nabi, terutama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa mana wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman laduni wal mashraba safil haniya wa hab ya guni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang saya hormati Bapak RT 8, Bapak Ustadz Dimas Gun beserta hadirin hadirat, ibu bapak sekalian, jamaah yang hadir pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan semuanya Allah tambahkan kemuliaannya dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih belum mau melaksanakan sholat, yang masih belum mau melaksanakan puasa, dan masih belum tersentuh hatinya untuk mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah dengan karunia, dengan izin, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam kajian rutin kitab Jauharatut Tauhid dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Untuk mempersingkat waktu, biar waktu lebih efisien, lebih banyak kita mengambil pelajaran pada malam ini, marilah langsung kita mulai saja kajian yang pertama, kitab Jauharatut Tauhid. Namun sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan pahalanya kepada penulis atau pengarang kitab yang kita pelajari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wal Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab wa Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid wa ila hadrati Syekhi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin
Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa ila hadrati Abu Yagam Rawi Abu Yusuf Turtusi wa Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa Sayyid Syekh Maulana Aluddin Banten wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Abdul Karim Tanara wa Syekh Nawawi Mandaya wa Syekh Abdul Muhyib Pamijahan wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhihim wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah fi ghami da'imillah ghafarallahu lahum wa yuli darajatihim wa ada alaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaisa karamatihim syayudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Kita lanjutkan bait yang ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Yanalu syurban minhu aqwamun wa fa'u bi'ahdihim wa kul yuzazu man tagaw. Yanalu syurban minhu aqwamun wa fa'u bi'ahdihim. Yang mendapatkan minuman dari telaga Nabi SAW adalah sekelompok orang yang telah memenuhi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bait ini masih ada erat kaitannya dengan bait sebelumnya tentang telaga Nabi SAW. Nah, di dalam bait ini penulis kita berusaha menjelaskan kepada kita orang-orang yang meminum telaga Nabi SAW dan yang tidak diperbolehkan meminum telaga tersebut. Di dalam awal bait ini disebutkan bahwa yang akan meminum air dari telaga Nabi tersebut adalah aqwamun wafau bi ahdihim. Adalah sekelompok orang, suatu kaum, ya tentu umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah memenuhi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Dan cara meminumnya mereka pun berbeda-beda. Sebagian meminum telaga Nabi SAW daf'an lidhama, untuk menghilangkan dahaga karena di sana kehausan. Nah, sebagian lagi ada yang meminum air telaga Nabi itu litaladzuh, hanya sebatas kelezatan, ya, enak-enak, ya, bukan menghilangkan dahaga. Mereka tidak merasakan dahaga, tapi mereka tetap meminum karena talazzuh, menikmati kelezatan air telaga tersebut. Wa minhum may yashrabu litajilil masarah. Ada sebagian dari mereka yang meminum hanya karena ingin cepat-cepat merasakan kebahagiaan, begitu. Bukan lagi menikmati lezatnya minuman telaga Nabi, akan tetapi untuk lita'jilil masarah, cepat-cepat merasakan kebahagiaan. Karena kan meminum air telaga Nabi ini kan tempatnya bukan di dalam surga, ya, sebelum surga. Yang jadi perbedaan pendapat ulama itu apakah sebelum menyeberang simbatan sirat atau setelah menyeberang, itu kan yang jadi perbedaan pendapat. Adapun di dalam atau di luar surga, ulama mengatakan ya di luar surga. Yang di dalam surga itu nanti ada kautsar. Lain lagi. Ini haudnya telaga Nabi SAW. Kalau di dalam surga namanya kautsar. Sebagaimana Allah berfirman, Inna a'tayna kal kautsar. Itu nanti di dalam surga. Nah, kalau ini haud itu di luar surga. Tepatnya adalah sebelum menyeberang atau setelah menyeberang jembatan As-Sirat. Ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelah, ada yang mengatakan 2 kali minumnya. Sebelum menyeberang meminum dulu, setelah menyeberang minum lagi. Nah, sedangkan atfalul muslimin, ya, anak-anak kecil kaum muslimin,
yang telah meninggal sebelum mereka beranjak baligh ya. Mereka itu berada haulal haudi, di sekeliling telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas kepala mereka ada kain sutra, kemudian di tangan mereka itu ya ada teko-teko dari perak, dan ada gelas-gelas dari emas. Mereka memberi minum kepada ayah dan ibu mereka, kecuali bagi orang tua yang murka, bagi orang tua yang tidak ridho ketika anaknya itu meninggal dunia sebelum balik. Maka ini suatu peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapapun yang memang ditakdirkan punya anak belum balik meninggal dunia, hendaklah dia harus ridho menerima. Karena anak dialah yang nanti akan memberi minum ia dari telaga Nabi pada hari kiamat nanti, dengan gelas emas dari teko perak, para hadirin sekalian. Tapi kalau orang tuanya tidak ridho, ya, dia ngedumel, ya, kemudian sambat-sambat, ya, kata orang mana tuh? Orang Jawa, ya. Ya, menunjukkan perihal tidak menerima takdir Allah. Nah, orang tua yang semacam itu tidak akan diizinkan anaknya memberi minum kepada mereka dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan telah menunaikan perjanjian mereka dengan Allah? Tadi kan di awal pembicaraan kita bahas bahwa orang-orang yang meminum air telaga Nabi adalah sekelompok orang yang telah memenuhi perjanjian mereka dengan Allah. Ini perjanjian yang mana ini maksudnya? Nah, kata para ulama, wal wafa'u bil ahdi huwal qiyamu bihaqqil mitsaqil makhudi hina akhrajallahu ta'ala min dhahri adama dzurriyyatahu. Memenuhi perjanjian maksudnya adalah melaksanakan hak-hak perjanjian yang dulu pernah diambil saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan Adam dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika di alam arwah dulu, kita masih dalam wujud arwah kita, ruh kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua. Lalu Allah mengambil perjanjian dari kita. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu sekalian? Dan semua ruh itu menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, perjanjian itu nanti kelak di dunia ada yang melaksanakannya dengan hak-haknya, ia ibadah kepada Allah, ia bertauhid kepada Allah, ia menghamba kepada Allah, ia laksanakan perintah Allah, ia jauhi larangan Allah. Berarti orang yang semacam itu memenuhi perjanjian di alam roh dulu. Ada yang tidak memenuhi perjanjian itu, ya, dia malah kafir kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, atau dia iman tapi tidak taat kepada Allah, maka dia telah berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Nah, orang yang meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang menunaikan hak-hak perjanjian yang dulu telah diambil oleh Allah dari kita semua di saat kita berada di alam ruh, para hadirin sekalian. Ya, tentu kita tidak ingat perjanjian itu, tapi Allah ingatkan dalam Quran. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim min dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingat perjanjian ini, Allah ingatkan dalam Quran tuh. Meskipun kalau kita ngingat-ngingat nggak bakal ingat, itu ribuan tahun yang silam, jauh sebelum Allah ciptakan jasad kita yang fana ini, Allah sudah ciptakan ruh kita sekian ribu tahun sebelum Allah ciptakan jasad kita yang fana ini. Nah, kalau ingatkan perjanjian itu dalam Al-Quran, kalian sudah berjanji kepada saya, kalian telah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan kalian, maka tunaikan janji itu. Nah, orang yang menunaikan itu perjanjian tersebut, mereka berhak
meminum air dari telaga Nabi SAW yang sifat-sifatnya itu bagaimana? Lebih dingin daripada es, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Ya. Wa awwalu man qala bala huwa rasul. Nah, di alam ruh dulu yang pertama kali mengucapkan bala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dulu yang mengucapkan bala. Dan di alam ruh dulu ruh orang itu beda-beda. Ada yang saling berhadapan satu dengan yang lain, ada yang saling membelakangi, ada yang bersejajaran begitu. Nah, kalau yang saling berhadapan di alam ruhnya, maka mereka nanti di alam dunianya berada pada syiddatul mawaddati warahmah, saling mencintai, saling menyayangi. Meskipun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada ikatan nasab dan darah, tapi saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli. Berarti di alam ruhnya itu dulu ruhnya berhadap-hadapan. Ya, mungkin salah satunya kita ini. Ya, banyak di antara kita nggak ada hubungan darah dan saudara secara keluarga, tapi kita berada dalam lingkaran cinta, saling menyayangi, saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan ruh kita dulu saling berhadapan begitu. Ruh kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan guru kita saling berhadapan. Ada di alam ruh, mereka ruhnya tidak berhadapan, saling membelakangi atau bersejajaran begini, menyamping. Nah, itu di dunianya tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi. Meskipun saudara sendiri, kandung bahkan. Tapi nggak ada nggak ada cinta begitu, nggak ada sayang, biasa aja. Ya, di alam ruhnya berarti tidak berhadapan ruhnya itu. Maka kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Jadi ruh itu saling berkelompok, ya, saling berkelompok. Yang jadi patokan kita dekat atau tidak dengan orang bukan jarak fisik, tapi hubungan ruh kita di alam ruh dulu seperti apa. Itu yang menyebabkan kita nih senang sama orang, gak senang sama orang, dekat sama orang, jauh sama orang. Itu faktornya. Kadang satu pekerjaan tiap hari ketemu, tiap hari nggak, tapi biasa aja begitu, gak ada gimana ya, peduli, perhatian. Ada kalanya gak pernah ketemu tapi hati perhatian. Kangen amat pengen ketemu si dia. Nah, si dia maksudnya teman ya, bukan mantan, bukan ya. Ya, kalau mantan bahaya ya. Bahaya orang. Bahaya mantannya. Nah, itu. Jadi jarak jauh tapi kita kok kepikiran pengen ketemu, berarti ruh kita dulu berkumpul di alam ruh bersama dengan dia. Wa kullu ummatin taridu haudun nabiha in wafat bil ahdi. Dan setiap umat akan mendatangi telaga-telaga nabi mereka jika umat tersebut telah menunaikan perjanjian itu. Kan sudah kita jelaskan ya bahwa setiap nabi itu Allah berikan telaga, ada telaganya masing-masing. Hanya saja orang-orang yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri dengan cara mereka merubah, ya, mengganti perjanjian itu, ya, artinya tidak melaksanakan perjanjian dengan Allah, ya. Mereka tidak bertauhid kepada Allah, tidak iman kepada Allah, atau mereka iman tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka akan ditolak ketika mendatangi telaga, ya, mereka akan ditolak. Ya, di antara mereka berarti adalah orang-orang yang murtad, itu nggak bakal minum dari telaga Nabi. Kemudian wa muhdats fiddin, orang yang membuat sesuatu hal yang baru di dalam agama, atau yang keluar daripada jamaah seperti kaum Khawarij, ya, kaum Rawafid, Syiah, Mu'tazilah, dan setiap orang yang berbuat zalim kepada orang lain, orang yang terang-terangan berbuat dosa besar dan menyepelekan kemaksiatan, dan semua pelaku bid'ah itu tidak akan diizinkan untuk meminum daripada telaga para nabi alaihi wassalatu wassalam.
Cuman ada perbedaan bagi mereka yang memang murtad, yang kafir, itu akan ditolak, memang betul-betul ditolak, tidak diperbolehkan minum karena mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi bagi mereka umat yang tidak sempurna di dalam memenuhi perjanjian dengan Allah itu, artinya mereka beriman kepada Allah tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak patuh terhadap perintah Allah, selalu melanggar larangan Allah. Nah, mereka itu berada di dalam kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Begitu. Nah, berarti ada dua kelompok ya. Pertama adalah kafir, yang kedua adalah orang beriman muslim tapi ahli maksiat. Itu yang tidak akan diizinkan meminum dari telaga para nabi, terutama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman perbedaannya, kalau yang kafir ini memang ditolaknya itu tordahirman, sama sekali nggak boleh minum. Sedangkan mereka yang beriman tapi pelaku maksiat ya, mereka ditolak dari telaga para nabi itu bukan sepenuhnya tidak boleh minum ya. Akan tetapi hanya torda ukubah, hanya sebatas hukuman dari Allah. Nah, kemudian nanti ya sebelum mereka masuk neraka ya, mereka akan diizinkan untuk minum juga dari telaga Nabi. Ya, jadi ada yang memang langsung diizinkan minum, ya ada yang minumnya itu disuguhkan atau disuguhi oleh anak-anaknya yang dulu telah meninggal sebelum balik dan mereka ridho. Ada yang dikasih minum sama hamba-hamba Allah yang soleh, ada yang minum sendiri begitu ya. Ada yang minum itu karena memang menghilangkan dahaga, ada yang minum itu karena memang untuk sekedar menikmati lezatnya air telaga Nabi atau ingin cepat-cepat merasakan kebahagiaan surga. Nah, ada yang ditolak tidak boleh minum tapi hanya sebatas hukuman saja. Toh nanti ujungnya sebelum masuk ke dalam neraka mereka akan diberikan air tersebut. Jadi ini orang yang beriman tapi ahli maksiat, pelaku bid'ah. Itu pertama ditolak, nggak boleh minum. Tapi tetap ujungnya boleh minum juga sebelum masuk neraka. Kok masuk neraka? Karena kan punya dosa belum selesai. Sedangkan orang kafir total sama sekali tidak boleh minum dari telaga para nabi. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam bait yang tadi ya, wa qul yuzazu man taghaw, dan katakanlah orang-orang yang berbuat taghaw, berbuat melampaui batas ya, artinya berbuat durhaka, kemaksiatan, tidak memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yuzazu, ditolak dari meminum air telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ini nih, aqwamun wafau bi ahdihim ya, sekelompok orang yang telah memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya kita belum sempurna dalam melaksanakan itu. Baik. Lanjut bait yang ke-113 ya. Ini menceritakan tentang masalah syafaat, meskipun panjang tapi kita ambil ya sedapatnya aja sampai jam 9 karena kita akan lanjut kajian fikihnya. Wa wajibun syafa'atul musyafa'i Muhammadin muqaddaman latamna'i. Wa wajibun, hukumnya wajib, syafa'atul musyafa'i ya, kita wajib mengimani adanya syafaat musyafa', seorang nabi yang diizinkan memberi syafaat. Siapa itu? Muhammadin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddaman, yang mana syafaat Nabi Muhammad ini lebih didahulukan daripada syafaat yang lainnya. Syafaat Nabi, syafaat Rasul, syafaat wali, ulama, syuhada itu belakang semuanya. Ya, pertama kali adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih arti syafaat itu? Syafaat memiliki dua definisi. Pertama secara lughah, secara
bahasa, etimologi ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya secara etimologi. Syafaat memiliki arti wasilah, perantara, dan tolab, mencari. Jadi syafaat menurut etimologi ya, atau menurut bahasa ya, artinya adalah wasilah, yaitu perantara, dan tolab. Apa tolab? Mencari ya. Sedangkan menurut istilah terminologi, syafaat itu adalah su'alul khairi minal ghairi lil ghairi, memohon kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Saya ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang manajer di salah satu perusahaan ya, dia dekat dengan pimpinan perusahaan. Datanglah tetangganya, dia bilang, "Pak, tolong bantu anak saya supaya bisa kerja di perusahaan Bapak." Maka dia ngomong sama pimpinannya, "Pak, ada tetangga saya pengen kerja, tolonglah dibantu, Pak." Nah, ini yang bilang si manajer kepada pimpinan perusahaan. Dia minta kebaikan buat siapa? Tetangganya, orang lain. Meminta kebaikan dari orang lain. Bukan yang bersangkutan yang minta kebaikan, tapi orang lain, manajer itu. Untuk orang lain, untuk tetangganya. Itulah syafaat namanya. Meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Itu namanya syafaat, begitu ya. Misalnya ada yang mau punya hajat misalnya, bilang, "Pak, tolong kabarin Ustadz Anu, bisa nggak ngisi acara malam Anu?" Udah sih, tapi langsung aja, "Saya nggak mau, malu saya." Nah, akhirnya kan dibicarakan. Ya, ini namanya memohon kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Itu pun disebutnya syafaat. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, minta agar orang lain melakukan satu kebaikan untuk orang lain, bukan untuk kita, itu namanya syafaat. Jadi kalau dibahasakan umum ya, syafaat itu memberi pertolongan ya. Cuman kan kalau kita hanya menyampaikan bahwa syafaat itu memberi pertolongan, khawatir ketika pertolongan itu langsung diberikan itu disebut syafaat, padahal tidak. Tidak semua pertolongan disebut syafaat. Syafaat itu harus ada permohonan kebaikan dari siapa? Orang lain. Bukan untuk dia yang minta, tapi untuk orang lain. Itu namanya syafaat ya. Syafaat. Ini juga sama, Nabi SAW itu memberi pertolongan, artinya Nabi minta kepada Allah agar Allah mengampuni fulan bin fulan. Itu namanya. Karena Nabi pun kalau tidak mendapat izin memberi syafaat, ya nggak boleh. Nggak boleh. Gimana dalam ayat kursi? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat siapapun di sisi Allah, nggak ada. Illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad bisa ngasih syafaat karena ada izin Allah. Tidak ada izin dari Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Begitu maksudnya. Lah terus bagaimana kalau kita mengucapkan Allah memberi syafaat kepada hambanya? Emang Allah minta kebaikan dari siapa? Kan Allah yang memiliki kebaikan semuanya. Nah, kalau kata syafaat ini kita nisbatkan kepada Allah, maka artinya bukan memohon kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Bukan begitu artinya. Dia punya makna sendiri. Ketika kata syafaat kita sandarkan kepada Allah, artinya adalah ibaratun an afwi. Artinya adalah ampunan. Allah memberi syafaat kepada hambanya, berarti maknanya Allah memberi ampunan. Itu maknanya. Nah, kalau selain Allah, misalnya nih, wali memberi syafaat kepada muridnya, artinya apa? Wali ini
memohon kebaikan kepada Allah untuk muridnya. Itu maknanya, ya. Ya, jadi guru memberi syafaat kepada murid, anak soleh memberi syafaat kepada orang tua. Apa artinya? Anak soleh akan minta kepada Allah agar Allah memberi kebaikan kepada orang tua si anak tersebut. Itu maknanya, ya. Jadi bedakan antara syafaat ketika dinisbatkan kepada makhluk dan saat kata syafaat itu dinisbatkan kepada Allah. Kalau syafaat kita nisbatkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, Allah memberi syafaat, maka artinya adalah ampunan. Allah memberi ampunan, begitu. Fa innahu ta'ala yashfa'u fi man qala. Allah memberi syafaat, memberi ampunan kepada siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini subhanallah, ya. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, kalau ingin benar-benar berkualitas, ya, la ilaha illallah yang kita ucapkan harus tergambar, hadirin hadirat sekalian, 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah. 41 sifat harus tergambar. Kan sudah kita pelajari, ya. Wujud, kidam, bako, adam, mumatsalah, adam, hudus, pana, dan seterusnya. Pilu, kuli, mumkinin, otarkuhu. Itu tergambar, Pak. Di saat kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan cuman mulut doang, tapi harus terbayang itu sifat-sifat Allah itu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang mana tuh? Allah yang wujud, yang kidam, yang bako, yang mukhalafatul lil hawadis itu, ya. Allah yang mustahil hudus, mustahil pana, mustahil ta'adud, mustahil mumasalah, mustahil ihtiyaj, mustahil asom, abkam, a'ma. Nah, itu tergambar. Allah yang boleh fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ya, maka itu harus terbayang itu. Makanya kalau yang tidak mengaji tauhid itu kan nggak bisa yang 41 sifat itu. Bagaimana dia ingin mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, sedangkan sifat yang ada pada Allah yang 20 yang wajib, yang mustahil 20 yang jadi 1, ia tidak tahu sama sekali. Maka sampai kapan tidak akan sempurna ketika mengucapkan la ilaha illallahnya, para hadirin sekalian. Apalagi kalau kita bahas secara detail. Coba kalau kita artikan la ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan. Coba. Kalau seseorang mengatakan tidak ada Tuhan, berarti dia telah apa? Kafir. Dia sama dengan ateis, komunis yang meyakini tidak ada Tuhan. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha kafir tidak? Kafir. Berarti kalau ada orang yang berzikir la ilaha illallah, dia kafir dulu baru iman dong. Jelas nggak? La ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illallah selain Allah. Berarti kalau kita penggal nih, la ilaha illallah, la ilaha kafir berarti. Illallah berarti iman. Berarti setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia kafir dulu baru iman dong. Begitu nggak? Ayo, coba pikir. Meskipun kalimat satu, berarti kan kafir iman. Ayo, emang kalimatnya satu, tapi kan kandungannya kan la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti kan kafir tuh. Illallah baru iman. Berarti kandungannya kafir iman. Berarti ada kafir sebelum iman. Benar nggak tuh? Nah, supaya pemahaman yang tadi tidak sampai ke dalam hati kita, maka kita harus paham ilah di situ Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mana?
Apakah Allah yang kita katakan illallah adalah jenis daripada Tuhan yang kita katakan tidak ada atau bukan? Ini patut kita pelajari sedikit. Nggak apa-apa saya tambahkan. La ilaha illallah itu kan ada pengecualian. Illallah. Pengecualian di situ kalau kita ambil dalam ilmu gramatika bahasa Arab adalah istisna munqati. Istisna munqati. Apa itu istisna munqati? Istisna munqati itu adalah makanal mustasna idza kanal mustasna laisa jinsan min mustasna minhu. Apabila mustasna bukan jenis daripada mustasna minhu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang dikecualikan dan pengecualiannya apa nah? Ya, di situ ada pengecualian dan ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Tuhan. Apa pengecualiannya? Allah. Jika pengecualian itu bukan jenis daripada yang dikecualikan, itulah disebut istisna munqati. Saya ambil contoh biar agak paham. Qaman nasu illa himaron. Telah berdiri semua orang kecuali keledai. Apa pengecualiannya? Keledai. Apa yang dikecualikan? Orang-orang. Telah berdiri semua orang kecuali keledai. Keledai ini jenis orang bukan? Bukan. Keledai bukan bagian dari orang. Ketika kita mengucapkan telah berdiri orang-orang kecuali keledai, keledai ini bukan jenis daripada orang. Berarti keledai itu tidak berdiri, tapi dia bukan jenis daripada orang. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang kita katakan di situ tidak termasuk daripada Tuhan yang kita katakan tidak ada. Saat kita mengucapkan tidak ada Tuhan, Allah nggak termasuk di situ. Karena Allah itu adalah Tuhan yang tidak termasuk jenis daripada ilah, Tuhan yang kita tidak adakan. Saat kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, Allah mah nggak termasuk. Berarti ketika mengucapkan la ilaha ya tetap beriman. Sebab ketika kita mengucapkan la ilaha tidak ada Tuhan, maksudnya tuh tidak ada matahari yang disembah, tidak ada berhala yang disembah dengan hak, tidak ada ruh nenek moyang yang disembah dengan hak, tidak ada sapi yang disembah dengan hak, tidak ada api yang disembah dengan hak. Itu maknanya. Jadi saat kita mengucapkan la ilaha, ya sudah beriman itu. Illallah tambah beriman lagi. Jadi la ilaha illallah iman dan iman, bukan kafir kemudian iman. Paham kan nih? Jelas nggak? Gimana kalau mati sebelum mengucapkan illallah? Gimana kalau mati ketika mengucapkan la ilaha, mati? Ayo. Kafir kan? Nah, makanya fahamnya jangan begitu. Pahamnya adalah bahwa Tuhan yang kita katakan tidak ada, Allah itu bukan termasuk bagian daripada Tuhan yang itu. Ya. Jadi la ilaha itu maksudnya tuh matahari yang disembah tidak hak disembah, itu maksudnya. Tuh api yang dijadikan Tuhan, kita katakan tidak ada Tuhan api. Tuh apa namanya berhala yang disembah, kita katakan tidak ada Tuhan berhala, itu maksudnya. Sedangkan Allah kan nggak termasuk yang itu. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha itu bukan ateis, itu sudah iman itu sebetulnya. Sebab matahari, api, berhala yang dianggap Tuhan oleh orang lain, kita katakan itu bukan Tuhan. Iman bukan tuh? Iman. Nabi Isa yang disembah oleh sebagian orang, kita katakan itu bukan Tuhan. Iman bukan itu? Iman.
ditambah illallah, tambah iman lagi. Jelas? Kalau kita meninggal cuma la ilaha Iman. udah. Iya, makanya kan ketika mentalkin orang yang mau meninggal, tetap la ilaha illallah aja. Oh, khawatir kepanjangan, baru sampai la ilaha meninggal, kan kafir, pahamnya yang salah. Makanya ngaji. Ya, selama ini kan gitu. Makanya ngaji. Jangan apa la ilaha illallah. Allah. Tetap la ilaha illallah. Ya, ketika sampai la ilaha, itu sudah iman itu. Ya, sebab yang dinafikan itu Allah tidak termasuk di situ. Yang dinafikan itu Tuhan-Tuhan yang tidak berhak disembah itu yang oleh mereka. Nah, begitu ya. Api, berhala, batu, ruh nenek moyang, sapi, Nabi Isa, Nabi Uzair. Ya, itu kita katakan la ilaha, bukan Tuhan itu semuanya. Tuh, yang Tuhan itu illallah, cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mengucapkan la ilaha meninggal, udah iman. Sudah iman. Begitu. Kecuali kalau pahamnya seperti yang pertama tadi. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, berarti ateis, murtad, kafir. Kan kita nggak mau begitu. Masa ada orang yang dzikir lagi la ilaha illallah, la ilah, meninggal, kafir, masa ya begitu. Nah, makanya pentingnya aja di situ biar paham kitanya lurus, pas benar begitu ya. Saat dzikir la ilaha illallah, ya tidak salah lagi bahwa tidak ada Tuhan. Makanya kan la ilaha illa ma'buda bihaqqin, kan gitu artinya. Tidak ada yang berhak disembah. Gitu. Illallahu, kecuali Allah. Allah yang lainnya enggak hak begitu, ya enggak. Paham kan nih? La ilaha illallah begitu ya. Nah, itu kalau ditanya namanya istisna munqati'. Istisna munqati. Ya, masih panjang bahasan tentang syafaat di sini, nanti kita lanjut dalam kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.